Orang yang merasa kesepian di keramaian berpikir dengan cara berbeda. Para ilmuwan psikologi di University of Southern California mencoba menyelidiki bagaimana seseorang dapat merasa kesepian di tengah keramaian. Temuan mereka menunjukkan bahwa proses berpikir yang berbeda pada orang yang kesepian dapat menyebabkan perasaan sendirian. Studi psikologi tersebut menemukan respons saraf individu yang kesepian berbeda dari orang lain. Seseorang dapat merasa kesepian di tengah keramaian karena berpikir dengan cara berbeda, menurut temuan tersebut. Mereka menunjukkan bahwa melihat dunia secara berbeda dapat menjadi faktor risiko kesepian terlepas dari pertemanan yang mereka miliki. Kebijaksanaan umum menunjukkan bahwa perbedaan inti antara kesendirian dan kesepian adalah pilihan. Sedangkan orang yang menghargai kesendirian mungkin memilih untuk menikmati malam yang tenang atau perjalanan solo ke luar negeri. Kesepian mengurangi kebahagiaan dan sering disertai dengan perasaan yang dilaporkan sendiri karena tidak dipahami oleh orang lain. Apa yang menyebabkan perasaan seperti itu pada orang yang kesepian? Kami menggunakan MRI fungsional dari 66 mahasiswa tahun pertama untuk secara diam-diam mengukur keselarasan relatif pemrosesan mental orang terhadap rangsangan naturalistik dan menguji apakah orang yang kesepian benar-benar memproses dunia dengan cara yang istimewa, tulis para peneliti. Orang yang kesepian mungkin merasa terputus dari orang lain bahkan di ruangan yang penuh sesak. Penelitian baru yang diterbitkan dalam Psychological Science mendukung gagasan ini. Makalah baru mereka tersebut telah dipublikasikan dengan judul, Lonely Individuals Process the World in Idiosyncratic Ways, yang diterbitkan secara daring dan merupakan jurnal akses terbuka. Temuan menunjukkan bahwa orang yang kesepian mungkin berpikir secara berbeda terlepas dari ukuran jejaring sosial mereka. Kami menemukan bahwa individu yang kesepian sangat berbeda dengan teman sebayanya dalam cara mereka memproses dunia di sekitar mereka. Bahkan ketika mempertimbangkan jumlah teman yang mereka miliki, kata penulis utama Elisa C. Baik, dari University of Southern California, dalam sebuah wawancara. Studinya menunjukkan bahwa respons saraf individu orang yang kesepian berbeda dari orang lain, menunjukkan bahwa, melihat dunia secara berbeda dari orang-orang di sekitar Anda dapat menjadi faktor risiko kesepian, bahkan jika Anda secara teratur bersosialisasi dengan mereka. Baik dan rekannya Ryan Hion, Karina Lopez, Mengdu, Mason A. Porter, dan Caroline Parkinson, University of California, Los Angeles, UCLA, sampai pada kesimpulan ini dengan membandingkan pemindaian pencitraan resonansi magnetik fungsional, fMRI, dari 63 pemindaian mahasiswa universitas tahun pertama. Selama setiap pemindaian 90 menit, peserta melihat 14 klip video menarik dalam urutan yang sama. Setelah pemindaian, mereka melaporkan sendiri perasaan hubungan sosial mereka menggunakan skala kesepian UCLA. Di awal tahun akademik, setiap peserta juga telah menyelesaikan survei jejaring sosial di mana mereka diminta untuk membuat daftar nama setiap orang yang belajar dengan mereka, makan, atau nongkrong selama beberapa bulan pertama mereka sebagai siswa. Untuk menganalisis data ini, Baik dan rekan membagi peserta menjadi dua kelompok, kelompok kesepian, dengan peserta yang mendapat skor lebih tinggi dari median pada skala kesepian dan kelompok tidak kesepian dengan peserta yang mendapat skor di bawah median atau rata-rata. Ketika para peneliti membandingkan pemindaian peserta ini, mereka menemukan bahwa aktivitas otak peserta yang kesepian sangat berbeda dengan peserta yang tidak kesepian dan peserta yang kesepian lainnya. Sebagai perbandingan, aktivitas otak peserta yang tidak kesepian serupa dengan peserta yang tidak kesepian lainnya. Ini terutama benar dalam jaringan mode bawaan, di mana aktivitas otak bersama tampaknya terkait dengan menafsirkan narasi dan persahabatan dengan cara yang sama, dan di area pemrosesan hadiah di otak, tulis para peneliti. Hubungan ini bertahan ketika kami mengontrol kesamaan demografis, isolasi sosial objektif, dan persahabatan individu satu sama lain, tulis peneliti. Temuan ini tetap signifikan bahkan ketika para peneliti mengontrol karakteristik demografis dan ukuran jaringan sosial partisipan.
Orang yang kesepian memproses dunia secara istimewa, yang dapat berkontribusi pada berkurangnya rasa dipahami yang sering menyertai kesepian, jelas para peneliti. Namun, penelitian tambahan diperlukan untuk menentukan penyebab yang mendasari hasil ini, kata Baik. Studi psikologi mereka menunjukkan bahwa individu yang merasa kesepian di keramaian menganggap diri mereka berbeda dari teman sebayanya. Satu kemungkinan adalah individu yang kesepian tidak menemukan nilai dalam aspek situasi atau adegan yang sama dengan teman sebayanya, tulis Baik dan rekannya. Hal ini dapat menghasilkan umpan balik yang memperkuat di mana individu yang merasa kesepian di keramaian menganggap diri mereka berbeda dari teman sebayanya, yang pada gilirannya dapat menyebabkan tantangan lebih lanjut dalam mencapai hubungan sosial. Kemungkinan lain adalah bahwa kesepian itu sendiri dapat membuat orang memproses informasi secara berbeda, tambah para peneliti. Dalam kedua kasus, belajar lebih banyak tentang bagaimana orang kesepian berpikir, dan bagaimana mempromosikan pemahaman bersama, dapat membantu mengidentifikasi jalur baru untuk mengurangi kesepian, kata Baik.